harus dibatalkan dengan perpu untuk melindungi seluruh rakyat. Itu yang saya sampaikan tadi. Kalau enggak, anak cucu kita, cucu turunan akan celaka. Saya ambil contoh satu saja. Saya sampaikan tadi bahwa hanya presiden pidato menyampaikan UMSP ada, UMP ada, UMK ada, tapi nggak dijelaskan pakai syarat, betul nggak? Terus kemudian apa lagi? Jaminan sosial ada, betul? Kata presiden. PHK ada, betul? Cuti ada, betul? Itu Pak Pangdam, KSP, dan Pak Kapolda nggak ada artinya apa-apa manakala PKWT outsourcing tidak dibatasi. Betul nggak? Sebulan 2 bulan bisa di PHK, sebulan 2 bulan bisa rekrut. Artinya mau 1000 kali pesangon tidak ada artinya apa-apa. Betul nggak? Jaminan sosial nggak berguna, betul nggak? Itu yang saya sampaikan. Jadi untuk lindungi rakyat, perpu terbitkan, batalkan Omnibus Law. Itu yang saya sampaikan. Kalau enggak, evaluasi menteri-menterinya itu. Resapel saja menteri-menteri bikin ribet. Saya memaklumin, ini resiko dari pemerintahan koalisi. Bagaimana yang beri masukan pertimbangan pada presiden kuat-kuatan. Lah para pengusaha banyak masa partai, betul nggak? Bisa masa kapan saja, betul nggak? Sedangkan kalau buruh mesti demo baru diterima. Itu tambahan dari saya. Detailnya biar ketua umum yang menjelaskan. Jadi intinya kalau kita nggak berjuang, 7 turunan anak siapa saja bisa celaka. Karena pemberi kerja bisa PHK kapan saja, bisa rekrut kapan saja. Itu yang harus dijelaskan oleh Pak Presiden. Betul? Penting ini. Nah, dari KSP akan menyampaikan surat kita dan akan menjelaskan kepada Presiden apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan KSP berani menjelaskan. Itu yang dikeluhkan kaum buruh, bahwa hanya kaum buruh bisa di PHK kapan saja. Bapak Presiden ngomong ada pesangon dan jaminan sosial nggak berguna itu. Siap? Berjuang? SPLM! 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 Babur! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kuat? Masih semangat? Alhamdulillah. Hari ini memang Allah memberikan cobaan kepada kita. Di kala pandemi, harusnya kita bersatu padu mengatasi pandemi, mengatasi PHK, mengatasi resesi ekonomi. Harusnya kita bersatu padu antara pemerintah dan rakyatnya. Tapi ternyata apa yang terjadi kawan-kawan? Mereka memanfaatkan momen ini untuk kepentingan mereka sendiri. Kurang ajar nggak? Siap bertarung terus? Siap berjuang terus? Oke. Hari ini memang salah satu agenda kita adalah mengirimkan surat kepada Presiden. Ya, kita mengirim surat kepada Presiden di antar masa. Gitu, tepuk tangan dulu. Ya, kita berharap Presiden mau menerima langsung. Ya, ternyata kalau masuk saya harus swab dulu katanya, harus tes. Gitu. Ya udahlah. Itu urusan mereka, ya kan? Urusan kita mah kita demo terus. Ya, siap? Surat ini sudah kita sampaikan, diterima oleh Deputi KSP, namanya Pak Jori. Ya, dia didampingi Pangdam dan Kapolda.
Ya, kita sampaikan kepada mereka, termasuk kepada Pak Kapolda dan Pak Pangdam, ya, bahwa kami ini tidak ingin unjuk rasa, betul? Kami ingin di rumah, ingin bekerja tenang, apalagi masalah pandemi COVID ini, kan begitu? Kami tidak ingin Pak unjuk rasa, nggak ingin ribut, tetapi mereka lah yang membuat kita harus begini. Kita jelaskan kenapa. Pertama, ya, surat ini isinya kurang lebih alasan permintaan agar Presiden menerbitkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu itu apa? Untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Setuju? Itu tujuan kita yang utama. Ya. Kenapa kita sampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu pertama dia cacat hukum, cacat moral. Kenapa? Cacat formil, cacat prosedur. Kenapa? Karena dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa nilai-nilai Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat. Ya, musyawarah untuk mufakat. Mereka mengabaikan musyawarah untuk mufakat tersebut. Mereka Pancasilais tidak. Nah, kenapa bisa mufakat? Undang-undang itu dibuat pertama, ya, kita sampaikan di sini ya. Pertama kronologis dulu. Bagaimana Undang-Undang 13 ini setelah disahkan, ya kan, kemudian ingin direvisi pada tahun 2006. 2006 itu pagar DPR roboh karena demo SPSI waktu itu. Betul? Ini teman-teman yang masih ada, ya. Mana tadi Pak Sumur Sarto dan lain-lain. Nah, kemudian waktu itu Pak SBY membatalkan revisi Undang-Undang 13. Tetapi mereka berusaha terus, berlanjut terus. Ya. Tiba-tiba kemarin ada Omnibus Law, dia sampaikan, dia sisipkan. Dia selundupkan itu, pasal-pasal itu. Pak Presiden kayaknya nggak tahu, makanya tadi saya beritahu, ini Presiden harus tahu ini. Bahwa proses yang dibuat oleh menteri-menteri itu kita tidak dilibatkan. Padahal penyusunan undang-undang itu mulai dari perencanaan, ya, mulai dari penyusunan draft, membuat rancangan undang-undang itu harus dilibatkan. Oke, nggak ada apa-apa, tenang. Udah, jangan terprovokasi. Tidak ada apa-apa. Semua aman, terkendali. Pasukan keamanan kita cukup untuk mengendalikan. Oke, ya. Itu teman-teman mahasiswa, memang masa bersemangat. Tadi sudah orasi di sini. Dan juga ya, biar teman-teman paham, bisa menjelaskan kepada teman-teman di pabrik itu, ya kan? Begitu, ya. Bahwa para menteri ini tidak menjalankan amanah musyawarah mufakat. Dia tiba-tiba membuat draft dengan pengusaha saja, dengan Kadin dan Apindo. Buruh tidak dilibatkan. Penyusunan undang-undang itu mulai dari membuat rancangan itu sudah harus dilibatkan, ya, di dalam LKS. Mana pasal yang bermasalah, mana pasal ini, mana pasal, kan begitu, ya kan? Ini tidak ada, oke? Artinya cacat formil, begitu. Maka kemudian kita minta dengan alasan tersebut, substansinya adalah tadi Pak saya jelaskan, ya, PKWT kontrak semua bebas di draftnya itu, ya kan? Nah,
kemudian kita sampaikan berdasarkan itu semua kita ingin Undang-Undang Cipta Kerja dicabut melalui Perpu. Setuju? Kira-kira itu yang kita sampaikan, bahwa kemudian para menteri yang membuat ini harus dipecat, dievaluasi, begitu ya. Maka teman-teman siap bertarung terus, berjuang terus, siap ya? Oke. Kira-kira surat kita tadi sudah diterima, sampaikan, saya bilang tolong sampai kepada Presiden, karena ini sangat penting. Mungkin Presiden tidak tahu detailnya, di sini sudah detail sekali kita buat. Begitu, oke. Mereka berjanji akan memberikan ini masukan kepada Presiden. Kita doakan saja agar Presiden membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau kita terus-terusan, kita kuat berjuangnya, kita semangat, kita akan meneruskan perjuangan kita. Mudah-mudahan Presiden mencabut melalui Perpu. Dan ini yang penting, judicial review itu kita akan lakukan yang paling akhir, karena kita sudah tidak percaya lagi, kurang percaya lagi kepada lembaga-lembaga yang ada di negara ini. Kita dibohongin terus, kita dikhianati terus, kita hanya dibuat formalitas, katanya sosialisasi, katanya dilibatkan, faktanya bohong. Begitu. Makanya judicial review adalah yang terakhir. Kita akan melakukan aksi-aksi massa begini. Yang saya dengar Pak Presiden katanya sudah mulai membicarakan gimana kalau kita keluarkan Perpu saja. Ya, ini menurut konon kabarnya. Begitu, ya kan? Begitu, hanya saja banyak pembisik-pembisik di situ, ya kan? Begitu, ya kan? Ada bisikan angin surga, ada bisikan setan, betul nggak? Mudah-mudahan bisikan surganya yang menang. Makanya kita doakan, betul? Begitu ya, mudah-mudahan Presiden diberi hidayah, kemudian mengeluarkan Perpu. Daripada pusing dan memang ini prosesnya salah, cabut saja. Menteri, lu gak beres lu, gak beres kerjanya, gua pecat lu, ya kan? Siapa yang menjadi menteri? Ya dia aja jadi menteri. Gampang ya. Nah itu menteri perempuan. Ya. Supaya jelas urusannya. Daripada mereka nggak jelas, punya ilmu, ilmunya dibuat untuk membohongi rakyat, ya kan? Ilmunya dibuat untuk memperkaya dirinya sendiri, ilmunya diperbuat untuk kepentingan diri dan kelompoknya, ilmunya dibuat untuk korupsi, di mana korupsi tidak ketahuan. Ilmu itu ilmu dajjal, namanya ilmu setan. Insya Allah kalau kita ilmunya ilmu surga, betul? Begitu ya, doakan saja. Terima kasih kepada teman-teman semua pada hari ini. Kita akan akhiri aksi hari ini berbarengan semua. Tadi sudah kita berunding dengan teman-teman dari Aliansi Banten, dari Kasbi dan lain-lain. Kita akan akhiri jam 4.30 ya. Kawan-kawan sampaikan tanggal 28 mungkin kita akan turun kembali. Siap-siap, masih semangat? Kalau Anda gak semangat, biar aja itu dijalankan, ya kan? Kalau semangat, kita kita gempur terus supaya dicabut, supaya keluar Perpu. Siap? Oke ya. Saya kasih pengalaman kepada teman-teman. Perjuangan teman-teman semua insya Allah dicatat menjadi pahala, menjadi pengurangan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan perjuangan kita. Satu lagi, katanya demo-demo itu ada yang bayarin. Dibayarin nggak? Kalau ada yang bayar, suruh ke sini. Saya bagiin duitnya. Ya. Sembarangan ngomongnya. Dia ingin mengalihkan perhatian. Ya kan? Katanya demonya dibayar. Kita setengah mati. Kalau demonya dibayar, gua kerahin 1 juta buruh ke sini.
uang, siapa yang bayarin? Itu semuanya pengalihan. Kita iuran sendiri, kita uang sendiri, betul? Tidak ada uang apapun dari manapun, betul? Begitu ya. Kita murni berjuang untuk kepentingan kita, untuk hak-hak kita, untuk anak istri kita, anak cucu kita. Terima kasih. Selamat berjuang, perjuangan kita lanjutkan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.